Saudara wisudawan yang saya hormati, dengarkan apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. So you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Jadi, para wisudawan ini tidak bisa menghindar dari tanggung jawab di masa depan atau tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya sekarang. Pilih tanggung jawab itu dari sekarang. Nah, yang kedua yang akan saya kutip itu adalah Grant Cardone yang mengatakan success is your duty, obligation and responsibility. Artinya sukses itu adalah kewajiban dan tanggung jawab, adalah tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Jadi tidak ada pilihan lain dari para wisudawan ini kecuali memulai bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Respect yourself, respect for others, and respect for all your actions. Jadi pilihan yang terbaik menjadi jembatan itu adalah tanggung jawab. Mengapa saya menyampaikan di pagi hari? Pertama, Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan itu. Undang-Undang Sisdiknas pasal 3 menuliskan bahwa tujuan yang paling ultimate dari pendidikan itu adalah mencetak orang-orang yang bertanggung jawab. Mengapa? Ternyata dengan tanggung jawab bisa selesai seluruh persoalan negeri. Kalau tanggung jawab pribadi ada, tanggung jawab terhadap keluarga ada, tanggung jawab terhadap masyarakat ada, tanggung jawab terhadap negara, selesai urusan. Kalau ada suami tanggung jawab, selesai. Kalau ada pemerintah, ada gubernur, ada presiden, ada rektor, ada guru besar yang bertanggung jawab, masalah akan selesai. Itu argumennya bahwa Undang-Undang Sisdiknas kita mengamankan itu. Yang kedua, ternyata setinggi-tinggi pendidikan orang, setinggi-tinggi jabatan orang, sebanyak-banyak harta orang, kalau tidak bertanggung jawab, hilang harga diri. Hilang harga diri. Nah, sekarang mari kita lirik sejenak Scotland atau negara-negara yang sudah berjaya dan sudah makmur itu. Sejak awal kalian ini TK sekalipun, itu masuk TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, ternyata pendidikan kita itu hanya bicara tentang 4 hal. Pertama, mencetak successful learner, para pembelajar yang sukses. Karena apa? Karena hanya dengan modal belajar kita bisa mengikuti seluruh perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan bangsa, perkembangan kehidupan, hanya dengan belajar. Satu. Yang kedua, dicetak untuk menjadi orang confident individual. Jadi orang yang percaya diri. Ternyata begitu mahalnya rasa percaya diri untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Tidak perlu kita menjadi orang lain. Tidak perlu juga mencari identitas bangsa lain. Cukup dengan rasa percaya diri yang tinggi itu kita bisa menjadi orang yang sukses. Sebab apa? Sebab rasa percaya diri yang mengantarkan kita menjadi nomor 1, self-respect tadi. Self-respect. Jadi kita respect terhadap diri sendiri. Jangan pernah merendahkan diri sendiri. Saya ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan. Saya juga bisa berbuat yang berguna bagi orang. Nah, prinsip-prinsip seperti itu yang membawa kita bisa berhasil. Nah, yang ketiga soal responsible citizen. Jadi sejak TK sampai perguruan tinggi, komitmen kita, komitmen kalian, komitmen pendidikan di Indonesia, seluruh lembaga pendidikan komitmennya mencetak apa yang disebut dengan responsible citizen. Orang yang bertanggung jawab tadi. Yang ketiga, jadi setelah successful learner naik menjadi responsible atau individual yang percaya diri, baru kita bicara soal responsibility atau tanggung jawab. Nah, apa yang nomor 1 untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab setelah lulus dari dunia ini? Kan pilihannya kalau yang S1 lanjut, atau S1 langsung bekerja, atau menjadi pengusaha, S2 kalau mungkin S3 melanjutkan pekerjaan yang selama ini sudah ada. Kan pilihan-pilihannya cuma itu. Tetapi apapun pilihan itu, apakah memilih untuk menjadi seorang entrepreneur, apakah memilih menjadi seorang yang pegawai negeri yang akan segera akan
tes ini bulan-bulan Oktober ini, apakah mau pilih pegawai swasta? Apapun pilihannya, ternyata yang paling inti dari seluruh pekerjaan itu adalah soal tanggung jawab. Karena itu, tanggung jawab dimulai dari mana? Respect for others. Respectlah terhadap orang lain. Nah, yang kedua, apa soal tanggung jawab itu? Responsibility itu ternyata soal tanggung jawab politik, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial, tanggung jawab budaya. Yang keempat, mengapa dan apa komitmen kita dulu ketika kalian mulai sekolah, mulai kuliah. Komitmen kita adalah bagaimana mencetak kalian menjadi kontributor yang efektif terhadap terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara. Kontributor yang efektif terhadap bangsa ini, terhadap ekonomi bangsa ini, terhadap peradaban bangsa ini. Jadi apa yang dimaksud dengan efektif kontributor itu? Kita itu pertama punya apa yang disebut dengan an enterprising attitude. Jadi siapa yang bisa punya kontribusi terhadap bangsa ini, dia punya sifat and enterprising attitude. Jadi enterprising itu, entrepreneur itu tidak pernah kenal lelah. Seorang entrepreneur pikirannya seperti itu, tidak pernah berpikiran negatif, tidak pernah menyerah, tidak pernah kehabisan akal untuk mencari jalan. Itu namanya enterprising attitude. Entrepreneur, pengusaha, tapi jiwa pengusaha itu adalah jiwa yang tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu, lihat bagaimana caranya menilai perguruan tinggi. Caranya adalah kalau ditanya kualitas sebuah perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Medan, maka pertanyaan pertama adalah berapa banyak pengusaha yang dihasilkan oleh Universitas Negeri Medan. Sekali lagi pengusaha, tapi pengusaha yang benar. Kenapa pengusaha? Sebab pengusaha itu bisa menciptakan pekerjaan terhadap orang lain. Itulah setinggi-tinggi nilai lulusan dari sebuah perguruan tinggi. Baru ditanya di bawahnya berapa yang bekerja, apakah sebagai PNS, apakah sebagai pegawai swasta. Itu nomor 2. Nomor 3, berapa yang melanjutkan studi. Nah, oleh sebab itu maka yang pertama tadi saya katakan, dari mana kita tahu bahwa kalian ini bisa menjadi efektif kontributor atau penyumbang yang efektif terhadap peradaban bangsa ini, terhadap perekonomian bangsa ini? 1, apakah kita ini punya an enterprising attitude? 1. Yang kedua, apakah kita ini orang yang resilient, orang yang bangkit dan bangkit lagi terus-terusan? Tidak ada kata kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Ada menyerahnya, serius. Dan yang terakhir itu self reliant, kemandirian. Saya nih begitu lulusan S1 seorang pribadi dewasa dan punya kemandirian. Saudara sekalian, anak-anakku para wisudawan, komitmen itulah yang saya ingatkan pada wisuda hari ini. 4 itu yang kita janjikan manakala kalian kuliah di Universitas Negeri Medan. Yang pertama menjadi successful learner, pembelajar yang sukses. Bagaimana caranya menjadi pembelajar yang sukses? Itu nanti akan dilekatkan soal literasi yang disampaikan Pak Rektor tadi. Apakah saya menguasai bahasa? Karena mustahil rasanya menjadi pembelajar kalau saya tidak menguasai bahasa. Minimal bahasa Inggris lah dan bahasa Indonesia. Minimal 2 bahasa itu. Apakah saya menguasai teknologi misalnya? Mustahil rasanya saya menjadi pembelajar yang hebat, tak mampu menjadi atau tak menguasai teknologi digital. Nah, jadi yang kita janjikan pada kalian itu adalah successful learner, pembelajar yang sukses. Yang kedua, yang kita janjikan sama kalian, komitmen kita bahwa begitu kalian tamat dari Universitas Negeri Medan, yang dilekatkan the karakter building university ini adalah apa yang disebut dengan confidence individual, rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa? Karena saya punya kemampuan, karena saya punya keahlian untuk mengolah, saya punya kapasitas untuk mengerjakan apa saja. Saya lulusan S1 yang punya kapasitas itu. Yang ketiga saya ulang adalah soal apa yang kita sebut tadi, responsible citizen. Artinya orang yang bertanggung jawab dan penyumbang yang efektif. Saudara sekalian, rasanya ada riset yang
kira-kira ini sudah puluhan tahun berlalu, tapi kok ya riset ini masih relevan untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa relevan dia? Modal utama untuk menjadi sukses tadi saya bicara soal tanggung jawab. Ternyata tanggung jawab ini meliputi dua hal. Saya tidak bisa bertanggung jawab kalau saya tidak punya hard skill dan soft skill. Kalau saya tidak punya keterampilan untuk hal tertentu, yang keterampilan saya berguna bagi orang, apakah keterampilan saya di bidang ekonomi, bidang politik, bidang guru, bidang bahasa, bidang sastra, bidang teknik, apapun yang menjadi keterampilan saya itu. Tapi untuk menjadi orang yang bertanggung jawab itu saya punya dua skill itu. Satu, apa yang punya keterampilan untuk melakukan sesuatu. Tetapi keterampilan tidak bisa berkembang kalau saya tidak punya soft skill namanya. Apa yang soft skill itu tadi? Soal karakter. Itu mungkin Uniman diletakkan sebagai karakter. Risetnya begini. Dari 457 para CEO terbaik di Amerika Serikat disodorkan rahasia dan kompetensi untuk sukses. Seberapa banyak kompetensi tersebut dalam bidang soft skill, karakter dan keterampilan tadi sebanyak 20. Lalu diminta 457 itu membuat ranking mana yang terpenting dari 20 kompetensi ini untuk menjadi orang yang sukses. Ternyata indeks prestasi yang dibacakan tadi yang 4,0K, 3,9K, dia hanya menempati ranking 17 dari 20 yang amat sangat dibutuhkan untuk menjadi sukses. Bukan tidak penting indeks prestasi itu, tapi dia ranking 17. Artinya kalau dengan modal indeks prestasi itu kalian akan ke lapangan, pasti gagal. Kalau itulah modalnya. IP saya 3,9, 4,0. Kalau mengandalkan itu pasti gagal. Sebab apa? Ternyata ranking 1 atau nomor 1 yang terpenting sampai nomor 16 itu untuk menjadi orang sukses, nomor satunya adalah kemampuan berkomunikasi. Walaupun saya menempatkan nanti nomor 1 kejujuran. Jadi seberapa hebatnya kalian bisa menjadi komunikasi dengan orang lain, dengan perusahaan lain, dengan lembaga lain, dengan apapun itu. Itulah yang pertama menentukan kesuksesan. Bukan indeks prestasi tadi. Nah, yang kedua, ternyata yang bisa mengantarkan kalian sukses adalah integritas, kejujuran. Sejujur apa kalian menjadi orang. So, yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Yang keempat itu adalah interpersonal, kepribadian. Yang keempat itu etika, seberapa santunnya kalian. Yang kelima, yang keenam itu motivasi. Yang ketujuh kemampuan adaptasi. Terus sampai nomor 16 itu adalah bijaksana. Baru nomor 17 indeks prestasi. Bisa dibayangkan dengan model indeks prestasi itu kita tidaklah bisa akan menjadi orang sukses. Walaupun itu penting. Sebab begini, keterampilan saya tentang teknologi tadi bisa dinikmati orang. Itulah kemanfaatan diri saya. Ya kalau misalnya saya ini nggak punya keterampilan itu, semanfaat apa diri saya? Tetapi tadi kita bicara menjadi orang sukses. Maka tanggung jawab itu bermula dari hal-hal yang sifatnya soft skill, hal-hal yang di kawasan karakter. Itu riset pertama yang saya sampaikan hari ini. Yang saya sampaikan riset kedua, salah satu perusahaan terbesar di negeri ini, Astra Group. Bagaimana cara mereka menyeleksi calon pekerjanya, atau calon karyawan, atau calon manajer, atau calon apapun namanya. Ternyata mereka tidak menanyakan indeks prestasi. Tidak. Bahkan sekarang pun perusahaan-perusahaan besar di dunia tidak pernah tanya indeks prestasi berapa, lulusan mana bahkan. Coba bayangkan itu. Jangankan indeks prestasi, lulusan mana Anda, tak pernah ditanya lagi sekarang di perusahaan-perusahaan besar. Yang ditanya apa? Anda bisa melakukan apa? Di bidang teknologi, di bidang digital system, di bidang computerized science, di bidang terserah, Anda bisa melakukan apa? Bila tidak bisa dijawab lebih spesifik lagi, perusahaan ini akan merekrut orang
yang punya kapasitas 1, 2, 3, 4. Apakah Anda merasa punya kapasitas ini? Iya. Anda boleh dites? Yes, baru dites. Tak ditanyakan berapa IP-nya dan lulusan dari mana. Maksud saya, betapa pun menggondol ijazah S1, S2, S3 sekarang, ternyata tak begitu penting ini kalau kalian tidak membenahi diri untuk belajar. Kalau kalian tidak mulai tanggung jawab itu sekarang. Kata Eleanor Roosevelt, istri mantan Presiden Amerika itu, akhirnya, ultimately, kita harus memilih tanggung jawab. Karena satu-satunya yang bisa mengantarkan kita untuk sukses. Nah, sekarang perusahaan besar itu, pertama yang dia lakukan itu adalah logical thinking. Jadi logical and analytical thinking. Disodori tes tentang itu. Saudara sekalian, begitu tes itu diadakan, dari 100% peserta hanya tinggal 57% saja yang layak logical thinking. Yang kedua, yang kita karakter dan working attitude, karakter dan sikap bekerja, itu yang dites berikutnya. Ternyata hanya tinggal 15%. Bayangkan. Ini faktual dari perusahaan tersebut. Ini fakta yang dialami oleh perusahaan tersebut. Tes logical thinking tinggal 57%. Di tes sikap, berdasarkan tes sikap tentunya, dan karakter ternyata tinggal 15% saja. Saudara sekalian, para wisudawan yang saya banggakan, apakah yang dites terakhir adalah technical skill tadi, yang hard skill tadi? Kan karakter yang dites di atas. Lolos karakternya, lolos sikap, baru dites Anda bisa apa sekarang, Anda bisa mengerjakan apa. Itu namanya technical skill. Saudara sekalian, hanya tinggal 3-5% saja yang memenuhi syarat bahwa technical skill-nya baik dan karakternya baik. Nah, pada hari ini saya ingin menegaskan betapa sebetulnya pentingnya tanggung jawab itu dibenahi dari sekarang. Ambil tanggung jawab. Kata kunci untuk sukses itu ambil tanggung jawab. Saya sampaikan apa yang disampaikan World Economic Forum dari top skill 2025 sampai 2030. Kompetensi apa yang paling top untuk bisa survive 2025 sampai 2030? Nomor 1 adalah yang tadi, analytical thinking and innovation. Seberapa inovatifnya Anda. Yang kedua, seberapa pembelajarnya. Kita dikatakan active learning and learning strategies. Jadi seberapa tajamnya kemampuan Anda untuk belajar. Kemudian baru menyusul yang paling top di 2020, akhir-akhir 2024, 2023, 2020 terakhir itu namanya complex problem solving. Dia menempati urutan ketiga sekarang. Karena menempatkan yang pertama analytical thinking, kemudian apakah ini pembelajar active learning atau tidak. Baru complex problem solving, baru critical thinking, baru creative dan seterusnya. Leadership. Ini sudah benar berarti untuk menempatkan kuliah umum menjadi leadership. Soal teknologi, soal yang lainnya itu berada pada ranking bawah. Nah, begitu mereka menempatkan 10 kompetensi yang amat sangat dibutuhkan di masa depan. Nah, kalau WIPO misalnya menempatkan nomor 1 menjadi digital skills, digital collaboration, augmented, makin spesifik, critical cognitive adaptability, social intelligence, sustainability, functionality, dan interculturality, data skills, leadership skills. Benar unik dalam hal ini. Nah, sekalian, apa yang ingin saya sampaikan di ujung dari berbagi ini? Ternyata tak ada satu cara pun yang bisa kalian pilih untuk bisa berhasil di masa depan kecuali mulai dari tanggung jawab dari sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Abraham tadi, you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Jadi tidak mungkin kalian menghindar dari tanggung jawab untuk hari esok dengan menghindar sekarang. Jadi untuk memulai kesuksesan, success is your duty, obligation, and responsibility. Berarti sukses itu adalah milik kalian sebetulnya, adalah tanggung jawab kalian, adalah hak kalian, adalah kewajiban kalian. Bila memiliki yang 4 tadi, 1 menjadi successful learner, pembelajar yang tangguh, 2 menjadi confidence individual,
rasa percaya diri yang tinggi, dan yang ketiga dengan tanggung jawab sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir, begitu kalian pada level itu, jadilah kalian setinggi-tinggi derajat manusia, yaitu penyumbang atau bermanfaat bagi segalanya, penyumbang yang efektif terhadap peradaban dan ekonomi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.